Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kuslina pada mata pelajaran geografi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kunci jawaban uji kompetensi pada buku Geografi Mandiri kelas 11 pada bab sumber daya alam. Nomor 1, salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah, ini sudah sangat jelas ya, yang bisa diperbaharui hanya keanekaragaman hayati. Sedangkan uranium, gas alam, batu bara, dan mineral ini termasuk barang tambang yang tidak dapat diperbaharui. Nomor 2, berikut contoh dari sumber daya alam abiotik, yaitu abiotik berarti yang tidak hidup. Jawabannya adalah mineral, karena untuk tanaman pertanian, hewan liar, produk hutan, dan pakan ternak ini termasuk ke dalam sumber daya alam biotik lawannya ya. Nomor 3, sinar matahari adalah contoh dari sumber daya alam. Ini sudah sangat jelas bahwa sinar matahari termasuk sumber daya alam dari energi. Nomor 4 yaitu di Indonesia hutan monsun terdapat di daerah titik-titik. Hutan monsun atau hutan musim ya. Ini untuk di Indonesia hanya berada di daerah Nusa Tenggara karena hanya di daerah tersebut yang mempunyai curah hujan yang tidak teratur. Nomor 5, daerah di Indonesia yang tidak memiliki hutan hujan pegunungan adalah titik-titik. Jawabannya sudah cukup jelas, ini sambungan dari nomor 4, yaitu adalah Nusa Tenggara, karena di Nusa Tenggara adanya hutan musim. Selanjutnya nomor 6, yaitu hutan yang banyak ditumbuhi kelompok semak belukar yang diselingi padang rumput dengan jenis tanaman berduri adalah penjelasan dari hutan titik-titik. Jawabannya sabana ya, sudah cukup jelas karena sabana adalah padang rumput yang diselingi semak belukar. Nomor 7, hutan khas tropika yang terdapat di pantai yang tenang, berlumpur atau sedikit berpasir. Ini adalah jawabannya mangrove. Nomor 8, hutan lumut berada atau terdapat di wilayah lumut ini hanya ada di daerah tinggi ya, yaitu di pegunungan. Selanjutnya nomor 9, di beberapa wilayah di Indonesia seperti Riau, terdapat hutan yang tumbuh di atas tumpukan bahan organik dan bergantung pada turunnya hujan. Hutan jenis ini disebut hutan titik-titik. Apakah A, hutan tropis, atau B, sabana, apa C, monsun atau musim, atau D, hutan lumut, atau E, gambut? Jawabannya ini sudah cukup jelas ya, hutan gambut. Nomor berikutnya, nomor 10, yaitu luas daratan kawasan hutan di Indonesia pada tahun 2015 sekitar titik-titik. Ini ada informasinya pada materi ya, yaitu 120 juta hektar. Nomor selanjutnya, nomor 11, hutan Indonesia tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Hutan yang terluas terdapat di pulau titik-titik. Kita cek opsinya ada apa saja. Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Yang paling luas yaitu di Papua. Nomor 12, kawasan hutan dengan ciri khas tanaman yang memiliki fungsi pokok, penghasil keanekaragaman tumbuhan, dan fungsi serta ekosistemnya adalah pengertian hutan konservasi ya, jawabannya yang fungsinya untuk pelestarian gitu. Nomor 13, kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengukur tata air. Ini jelas adalah pengertian dari hutan lindung. Nomor berikutnya yaitu nomor 14. Perhatikan jenis-jenis hutan berikut. Yang pertama hutan konservasi, yang kedua hutan lindung, ketiga hutan produksi, yang keempat hutan monsun, dan kelima hutan mangrove. Jenis hutan berdasarkan fungsi pokoknya ditunjukkan dengan angka 1, 2, dan 3 ya. Hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Nomor selanjutnya nomor 15 yaitu perhatikan jenis-jenis kayu berikut. Ada jati, bubut kayu, dan lain sebagainya ya. Ini pertanyaannya, mari kita cek. Jenis kayu olahan terdapat pada nomor berapa saja? Jawabannya yaitu 2, 3, dan 4. C. Nomor berikutnya 16, perhatikan hasil-hasil hutan berikut. Yang pertama sangon, yang kedua getah pinus, yang ketiga daun kayu putih, keempat kruing, dan kelima rotan. Hasil hutan yang termasuk non kayu yaitu ini bisa dibaca pada informasi sebelumnya. Yang non kayu itu adalah nomor 2, 3, dan 5, getah, daun kayu putih, dan rotan.
Berikutnya yaitu nomor 17, negara-negara dengan luas hutan melebihi Indonesia adalah Brazil dan Kongo. Nomor 18, mahoni dan merbau adalah contoh hasil hutan Indonesia jenis kayu bulat jawabannya ya, atau kayu gelondongan. Nomor 19, sebagian besar hasil produksi batu bara Indonesia menjadi komoditas ekspor. Sebagian besar sisanya digunakan dalam negeri. Hal ini menjadikan Indonesia produsen batu bara nomor titik-titik di dunia. Penghasil atau produsen batu bara nomor 3 di dunia. Nomor berikutnya yaitu nomor 20, perhatikan wilayah-wilayah Indonesia berikut. Madiun Jawa Timur, Melabuh di Aceh, Bengkalis di Riau. Pertanyaannya adalah wilayah yang menjadi produsen emas Indonesia ditunjukkan pada nomor 2, 3, dan 4. Nomor 21, biji utama pembentuk aluminium yang terdiri dari kelompok mineral aluminium hidroksida adalah bauksit. Nomor 22, pelapis logam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelapis logam, solder, pembungkus makanan dan obat-obatan, cindera mata, dan beberapa komponen industri lainnya jawabannya adalah timah ya. Soal berikutnya, wilayah Indonesia yang termasuk dalam The Indonesia Tin Belt atau penghasil timah yaitu Pulau Bangka. Bangka merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia. Nomor berikutnya nomor 24. Berikutnya nomor 24. Penambangan intan terbesar di Indonesia terdapat di daerah Martapura, Kalimantan Selatan. Ini juga sudah sangat terkenal ya kalau Martapura ini tambang intan terbesar di Indonesia. Untuk part 1 sampai nomor 24 dulu ya. Pembahasan berikutnya nomor 25 sampai 50 di part berikutnya. Terima kasih, semoga bisa dipahami untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.